Sejarah berdirinya Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram didirikan pada akhir abad ke-16 oleh Penebahan Senopati di Yogyakarta. Di bawah Sultan Agung, kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada tahun 1755. Mataram terpecah menjadi Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Raja Kerajaan Mataram. Penebahan Senopati atau Sutrawijaya, Prabu Hanyorawati atau Raden Mas Jolang, Adipati Martoputro, Sultan Agung Prabu Hayongkrosumo atau Raden Mas Rangsang. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik Kerajaan Mataram. Kondisi kehidupan sosial Kerajaan Mataram Islam. Pada masa pemerintahan Kerajaan Mataram Islam, kehidupan sosial tertara dengan baik sesuai hukum Islam. Meski menempatkan hukum Islam, Kerajaan Mataram Islam tidak meninggalkan norma-norma lama yang sudah digunakan oleh leluhur. Kerajaan Mataram Islam bercorak feodal dan pejabat kerajaan sebagai tuan tanah dan rakyat sebagai panggarannya. Kondisi kehidupan ekonomi Kerajaan Mataram. Mata pencarian utama di masyarakat Kerajaan Mataram ialah pertani. Bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir, mata pencarian utamanya adalah nelayan dan pedagang. Kehidupan politik Kerajaan Mataram. Raja adalah pemilik seluruh tanah kerajaan. Di samping itu, raja juga berperan sebagai penataan atau pengatur kehidupan beragama Islam. Untuk menjalankan tugasnya, Raja Kerajaan Mataram Islam dibantu oleh beberapa penjabat tinggi kerajaan, misalnya Tumenggung, Pati, Adipati, serta Bupati untuk mengurus berbagai kebutuhan pemerintahan, peradilan, maupun perang. Kerajaan Mataram. Tentunya Kerajaan Mataram salah satu kerajaan terbesar di Jawa, terjadi pada awal abad ke-18 karena beberapa faktor utama. 1. Perebutan kekuasaan internal. Setelah Sultan Agung meninggal, terjadi konflik internal yang melemahkan stabilitas kerajaan. 2. Pengaruh VOC. VOC memanfaatkan konflik di Mataram, memperkuat pengaruh melalui perjanjian yang merugikan Mataram. 3. Perang dan pemberontakan. Pemberontakan seperti Trunajaya pada 1674 sampai 1680 melemahkan Mataram dan meningkatkan ketergantungan pada VOC. 4. Pembagian wilayah. Perjanjian Giyanti 1755 membagi Mataram menjadi Yogyakarta dan Surakarta, mengakhiri dominasi Mataram di Jawa. Tentunya Mataram menandakan berakhirnya era kekuasaan besar di Jawa dan mengawali dominasi Belanda di awal tersebut. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada awal abad ke-16 yang mengaklaim dirinya sebagai pewaris sah Majapahit. Dengan dukungan Wali Songo, Demak menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa. Berdirinya Demak dipercepat oleh melemahnya Majapahit pada masa jayanya. Demak menjadi pusat perdagangan di Jawa. Pusat kerajaan berada di Demak, Jawa Tengah, dengan Masjid Agung Demak sebagai salah satu peninggalan bersejarah di mana terdapat soko tatal ting utama masjid yang terbuat dari serpihan kayu yang dipadatkan. Raja-rajanya yaitu yang pertama Raden Patah mulai dari 1500 hingga 1518 Masehi. Yang kedua Pati Uno 1518 hingga 1521 Masehi. Yang ketiga Sultan Trenggana 1521 hingga 1546 Masehi. Yang keempat Sunan Prawoto 1546 hingga 1549 Masehi. Yang kelima Arya Penangsang 1549 hingga 1554 Masehi. Perekonomian Kerajaan Demak cukup stabil dan bertumpu pada sektor pertanian dan perdagangan. Letak ibu kota kerajaan di pesisir utara Pulau Jawa dekat jalur perdagangan Nusantara menjadi salah satu faktor yang mendukung.
masyarakat Kerajaan Demak berjalan dengan teratur karena pemerintahan menggunakan hukum Islam. Walaupun begitu, norma atau tradisi lama masih digunakan dan tidak ditinggalkan begitu saja. Hasil kebudayaan dari kerajaan termasuk kebudayaan yang memiliki keterkaitan dengan Islam. Keadaan politik Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ditandai oleh ciri-ciri kepemimpinan Islam seperti jiwa bebas, musyawarah, dan kebersamaan. Kerajaan Demak juga menggunakan diplomasi perwakilan untuk menyelesaikan penolakan politik dan memperluas wilayah. Runtuhnya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, runtuh pada akhir abad ke-16. Penyebab utamanya adalah perang saudara antar Sunan Prawoto dan Arya Panengsang yang dipicu oleh dendam keluarga. Setelah Arya Panengsang membunuh Sunan Prawoto pada tahun 1549, konflik internal semakin melemahkan kerajaan. Pada tahun 1568, Joko Tingkir memindahkan ibu kota Demak ke Pajang, yang menandakan berakhirnya kerajaan Demak dan berdirinya kerajaan Pajang sebagai penggantinya. Sejarah Kerajaan Banten. Kerajaan Banten merupakan salah satu kerajaan Islam yang pernah berjaya di Nusantara. Kejayaannya berakhir karena konflik internal antara Sultan Agung Tirtayasa dan putranya yaitu Sultan Haji. Konflik ini dimanfaatkan oleh VOC melalui politik adu domba. Sultan Haji dengan dukungan Belanda berhasil mengalahkan ayahnya dan menjadi Raja Boneka. Hal ini membuka jalan bagi VOC untuk menguasai Banten dan memonopoli perdagangan di pesisir Jawa. Raja Kerajaan Banten. Sultan Maulana Hasanuddin atau Pangeran Sabagingkin 1552 sampai 1570 Masehi. Sultan Maulana Yusuf atau Pangeran Pasarean 1570 sampai 1585 Masehi. Sultan Maulana Muhammad atau Pangeran Sadangrana 1585 sampai 1596 Masehi. Pangeran Ratu 1596 sampai 1647 Masehi. Sultan Abu al-Ma'ali Ahmad 1647 sampai 1651 Masehi. Sultan Ageng Tirtayasa atau Sultan Abu al-Fath Abdul Fattah 1651 sampai 1682 Masehi. Sultan Haji atau Sultan Abu Nashar Abdul Hahar 1683 sampai 1887 Masehi. Sultan Abu Fathal Muhammad Yahya 1687 sampai 1690 Masehi. Sultan Abdul Mahasin Muhammad Zainul Abidin 1990 sampai 1733 Masehi. Sultan Abdul Fathi Muhammad Syifa Zainul Arifin 1733 sampai 1747 Masehi. Ratu Syarifah Fatimah 1747 sampai 1750 Masehi. Sultan Arif Zainul Ashikin Al-Hadiri 1753 sampai 1773 Masehi. Sultan Abdul Mafahir Muhammad, Sultan Abdul Fath Muhammad Muhyiddin Zainus Salihin 1799 sampai 1803 Masehi. Sultan Abdul Nashar Muhammad Ishaq Zainul Mutahin 1803 sampai 1808 Masehi. Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainus Salihin 1809 sampai 1813. Kerajaan Banten berdiri sejak abad ke-16 dan bertahan hingga awal abad ke-19.
Sebelum berdiri Kerajaan Islam Banten, wilayahnya merupakan bagian dari Kerajaan Sunda, di mana mayoritas masyarakatnya beragama Hindu dan Sunda wiwitan. Kerajaan Banten. Kerajaan Islam di Selat Sunda dipimpin pertama kali oleh Maulana Hasanuddin 1522 sampai 1570 masa pemerintahan. Di bawah kepemimpinannya, Banten menjadi pusat perdagangan dan memperluas kekuasaan. Banten ke daerah penghasil lada di Sumatera. Maulana Hasanuddin digantikan Maulana Yusuf di tahun 1570 sampai 1580 yang memperluas wilayah Banten dan menaklukkan kerajaan Panjajaran. Puncak kejayaan Banten terjadi pada masa Sultan Agung Tirtayasa di tahun 1651 sampai 1682. Kerajaan Islam Banten memiliki perekonomian yang kuat dengan basis utama pada perdagangan maritim, terutama dalam ekspor rempah-rempah seperti lada. Selain perdagangan, pertanian, perikanan, dan pertambangan juga menjadi sektor penting. Letak geografis yang strategis, pelabuhan yang maju, dan dukungan pemerintahan mendorong pertumbuhan ekonomi Banten. Namun, persaingan dengan FOC, konflik internal, dan perubahan rute perdagangan dunia menyebabkan keruntuhan ekonomi kerajaan ini. Warisan Banten sebagai pusat perdagangan maritim tetap berpengaruh hingga saat ini. Runtuhnya Kerajaan Banten. Keruntuhan Kerajaan Banten disebabkan oleh konflik internal antara Sultan Haji dan Sultan Ageng Tirtayasa yang diperparah dengan politik adu domba yang dilakukan oleh VOC. Dengan dukungan Belanda, Sultan Haji berhasil mempertahankan tahtanya dan menjadi raja boneka yang memungkinkan Belanda untuk menguasai Banten dan memonopoli perdagangan di pesisir Jawa.